وقل رب زدني علما. Muslimin, maka menjadi sangat penting bagi kita untuk mengetahui perkara-perkara yang menjadi penghalang istiqomahnya kita di dalam beramal saleh, istiqomahnya kita dalam ketaatan. Di antara perkara-perkara tersebut adalah yang pertama adalah lemahnya tekad. Salah satu faktor kegagalan seseorang untuk istiqomah dalam ketaatan adalah lemahnya tekad. Sebab jalan untuk istiqomah dalam ketaatan adalah jalan yang panjang dan penuh dengan ujian, dan orang-orang yang lemah tekadnya tidak akan memiliki cukup kesabaran untuk menghadapi ujian-ujian tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walaqad fatanna alladhina min qablihim la ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin." Sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti akan mengetahui orang-orang yang sungguh-sungguh dan orang-orang yang berbohong. Di antara perkara yang menjadi penghalang istiqomahnya seorang mukmin dalam kebaikan, dalam ketaatan adalah panjangnya angan-angan, ambisi yang berlebihan terhadap kesuksesan dan kesenangan dunia. Banyaknya angan-angan dalam perkara dunia adalah salah satu penyebab kerasnya hati, lalainya manusia terhadap urusan akhirat, lupa dengan pendeknya waktu dunia, bermudah-mudahan meninggalkan kewajiban dan melakukan keharaman-keharaman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan bahwa setiap orang, bahkan yang sudah usia lanjut pun, sangat rawan terjangkit penyakit yang berbahaya ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yazalu qalbul kabiri syabban fitrin fi hubbi dunya wa tulil amal." Tidaklah henti-hentinya hati orang yang sudah tua masih tetap muda dalam dua perkara, dalam kecintaan terhadap dunia dan panjangnya angan-angan. Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Ma atala al-'abdul amala illa asa al-amal." Tidaklah seseorang panjang angan-angannya kecuali akan buruk amalannya. Dunia adalah kesempatan yang sangat singkat untuk mencari bekal di kehidupan yang kekal. Waktu yang sangat singkat untuk beramal saleh. Waktu yang sangat singkat untuk meraih pengampunan. Maka kita harus bisa membatasi angan-angan dan ambisi kita terhadap dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kun fit dunya ka'annaka gharimun aw 'abirus sabil." Adalah engkau di dunia, jadilah engkau di dunia seperti orang yang merantau atau seperti musafir. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum, di antara penghalang keistiqomahan seseorang adalah berlebih-lebihan dalam perkara yang mubah. Saudara, syahwat itu tidak ada batasnya. Perkara yang mubah adalah pintunya syahwat. Berlebihan dalam perkara yang mubah, seperti berlebihan dalam makan, minum, berpakaian, permainan, dan lain-lain, akan menyebabkan malas dalam menjalankan sebagian amal saleh dan tidak bisa istiqamah di atasnya, mengakibatkan kemalasan, banyak santai, dan menyia-nyiakan waktu. Allah Ta'ala telah mengingatkan kepada kita, "Wa kulu washrab wa la tusrifu." Silahkan makan, silahkan minum, tapi jangan berlebih-lebihan. Bukan maksudnya kita diajak mengharamkan yang halal, akan tetapi kita diingatkan, jangan berlebih-lebihan. Silahkan makan, silahkan minum, silahkan berpakaian, silahkan bersenang-senang, tapi jangan berlebih-lebihan. Di antara sebab orang tidak bisa istiqamah adalah jauhnya dia dari sebab-sebab yang bisa meningkatkan keimanan. Termasuk bagian dari akidah ahli sunnah wal jamaah adalah keyakinan bahwa iman itu bisa bertambah, iman itu bisa berkurang, iman itu bertambah dengan ketaatan, iman itu berkurang karena kemaksiatan. Termasuk penyebab lemahnya iman adalah jauhnya seseorang dari Al-Quran, jauhnya dia dari ilmu, jarangnya dia mendengarkan nasihat, jarangnya dia membaca Al-Quran, jarangnya dia mendengar Al-Quran. Ini akan menjadikan lemahnya iman dia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqa wa ajdaru an la ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih wallahu alimun hakim." Orang-orang yang tinggal di pedalaman, orang-orang Arab yang tinggal di pedalaman,
kekufuran mereka, kenifakan mereka lebih sangat dibandingkan orang-orang iman atau orang-orang Islam yang tinggal di Madinah. Wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulih, dan mereka lebih pantas tidak mendengar, tidak mengetahui batas-batas yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Kenapa mereka lebih sangat kemunafikannya, lebih sangat kekufurannya? Karena jarangnya mereka mendengar bacaan Al-Quran, jauhnya mereka dari ini, jarangnya mereka mendengar nasihat dari Rasulullah SAW. Begitu pula ini berlaku kepada kita. Semakin jarang kita mendengarkan Al-Quran, semakin jarang kita membaca Al-Quran, semakin jarang kita mendengarkan ilmu, itu akan melemahkan keimanan kita. Juga termasuk yang menjadikan lemahnya iman dan menjadikan kita sulit istiqamah dalam kebaikan adalah buruknya pergaulan. Rasulullah SAW bersabda, "Innama mathalul jalisis salih wa jalisis su kahabilil miski wa nafikhil qir." Sesungguhnya perumpamaan teman yang salih dan teman yang buruk seperti pemilik minyak wangi dan tungku pandai besi. Fahamilul miski imma ayyuhadiyak wa imma an tabta'a min wa imma an tajida minhu rihan tayyibah. Orang yang memiliki minyak wangi, ada kalanya dia menghadiahkannya kepada, ada kalanya engkau membeli darinya, atau ada kalanya engkau menyumpai darinya bau yang harum. Wa nafiqul qir imma ayyuharika thiyabak wa imma an tajida minhu rihan muntina. Sedangkan tungku pandai besi akan membakar pakaian, atau engkau akan menyumpai bau yang tidak sedap darinya.